Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menguji, yaitu uji asumsi klasik regresi. Nah, uji asumsi klasik regresi itu seperti ini. Jadi misalkan kita punya data yang bentuknya seperti ini. Jadi kita punya data yang berbentuk seperti ini. Jadi ada motivasi hasil belajar. Nah, biasanya kita kan langsung dari data ini kita langsung uji pakai regresi atau korelasi. Tetapi sebenarnya itu tidak boleh langsung dilakukan. Jadi langkah pertama itu kita harus menguji dulu apakah data yang tadi yang ada independen serta dependennya itu apakah memenuhi atau layak untuk diuji menggunakan regresi atau korelasi. Nah, ada 5 uji yang harus dilalui sebelum menggunakan uji regresi. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heterokedastisitas, kemudian uji autokorelasi, terus kemudian uji linearitas. Jadi ada 5 ini yang sebaiknya harus diuji. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Ya, ini saya pilihkan yang paling mudah karena biar waktu kita untuk uji regresi itu biar lebih luasa. Nah, langkahnya sebagai berikut. Misal kita sudah mempunyai data tersebut, yaitu data motivasi yang saya simpulkan X, data hasil belajar yang Y. Nanti Y itu merupakan independen, X itu data dependen. Nah, kita copy dulu ya. Syarat ya, Y itu dependen, X itu yang independen. Ini kita copy dulu. Datanya kita copy ke dalam SPSS. Nah, kita copy dulu. Langkah pertama, ini kita input data tersebut ke dalam SPSS. Caranya kita paste, copy kemudian paste. Data yang sudah masuk ini kita tata variabel view-nya, letaknya di bawah sebelah kanan, yang sebelah sini. Ya, kita tata ini. Nah, yang ditata pertama adalah name. Name-nya itu kita tata motivasi, saya beri nama motivasi. Name data kedua saya beri nama hasil belajar. Karena tidak boleh spasi, ya ini saya gabung hasil belajarnya. Kemudian labelnya juga saya benahi biar nanti tampilannya bagus atau tampilannya menarik. Nah, kemudian yang label yang berikutnya hasil belajar itu juga kita sesuaikan. Nah, jadi kita sudah mendapatkan name-nya sudah kita sesuaikan, labelnya sudah kita sesuaikan. Kembali ke data view. Langkah berikutnya gimana Pak untuk uji asumsi klasik? Langkah berikutnya seperti berikut. Kita akan menggunakan regresi linear. Nah, caranya kita klik analyze. Kemudian di sini ada regression, pilih regression. Nah, kalau sudah regression ini pilih yang linear. Jadi ada analyze, regression, linear. Nah, setelah itu kita masukkan dependennya, Y-nya. Dependen itu Y tadi. Yang kita masukkan yaitu hasil belajar, kita masukkan. Sedangkan independennya kita masukkan nilai motivasi. Jadi independennya motivasi, dependennya hasil belajar. Nah, kalau sudah seperti ini untuk uji asumsi, ini pertama kita pilih statistik. Jadi ini ada statistik, kita klik statistik. Nah, dari statistik itu kita centang koliner untuk collinear diagnostic. Ini untuk uji multikoliner. Kemudian Darwin-Watson untuk uji autokorelasi. Jadi kita centang 2 ini. Kita pilih continue. Nah, setelah itu kita pilih plot. Plot kita pilih yang Y-nya ini. Y-nya itu kita pilih yang S residue. S resid di sini tulisannya. Kemudian X-nya kita pilih Z ya. Z prediction. Jadi kita pilih ini. Nah, jangan lupa normality probability plot kita cek untuk uji normalitas. Nah, kalau sudah kita klik continue. Nah, kemudian kita pilih save. Ini kita pilih yang residual. Jadi kita klik save. Yang di residual itu ada ya. Nah, kita centang yang unstandarized. Kita centang yang residual ini. Kemudian kalau sudah kita pilih continue. Nah, dari situ jadi dari linear regression ini yang kita pilih statistik, plot, kemudian save. Nah, kalau sudah diapakan klik OK. Nah, akan muncul ini output yang sekian banyak ini. Nah, bagaimana analisisnya? Yang pertama kita akan analisis apakah
data variabel hasil belajar kemudian ditinjau dari variabel X-nya itu normal enggak, ngeceknya dari sini. Nah, dari plot ini kita copy aja ya, ini kita copy, kemudian saya taruh ke sini data ini. Nah, ini biar hasilnya bagus. Nah, ini kan ada duanya ya, duanya kita hilangkan biar nomornya enggak double. Nah, ini kita hilangkan. Kemudian ini gambarnya saya kecilkan biar lebih menarik. Nah, kita analisis dari data, dari dari nilai ini kita analisis. Analisnya seperti ini. Kita akan nguji apakah data itu normal enggak. Normal itu ibarat orang itu dalam data tersebut, dalam hasil belajar ataupun dalam motivasi itu datanya itu termasuk yang itu tidak pecah, maksudnya di situ nggak ada yang terlalu berbedanya terlalu jauh. Contoh misalkan, oh anak ini motivasinya tinggi tapi hasil belajarnya sangat rendah, atau anak ini hasil belajarnya rendah motivasinya sangat tinggi. Nah, kalau terjadi seperti itu maka datanya nggak normal. Nah, tapi kalau cara ngeceknya apa? Bagaimana? Lihat titik-titik yang ada di sini. Jadi lihat titik-titik yang ada di plot. Kalau titik-titik yang ada di plot itu masih mendekati ini, jadi kalau dilihat masih mendekati garis ini, nggak jauh seperti ini, tidak terlalu jauh banget dari titik diagonal itu, maka data hasil belajar dibandingkan ditinjau dari data data motivasi masih tergolong normal. Jadi ngeceknya dari sini. Bisa dipahami dari sini. Nah, setelah itu kita akan menguji multikoliner. Multikoliner itu seperti ini. Kedua data itu tidak boleh terlalu mirip banget. Jadi kalau datanya itu terlalu mirip banget, itu identik dengan korelasinya 1. Nggak boleh terlalu sama persis. Ya boleh sama, tapi kalau bisa itu nggak terlalu persis. Atau bahasanya kita itu multikoliner. Jadi kita harus asumsinya data tersebut tidak boleh sama persis atau tidak boleh korelasinya itu 1. Bahasanya seperti itu. Nah, namanya uji multikolineritas. Nah, bagaimana kita ngeceknya? Dari hasil output ini kita cari koefisien. Jadi kita cari yang ini, koefisien yang ini. Bisa dipahami ya? Dari koefisien ini saya copy dulu. Ini saya copy, saya pindah ke Word. Ya, kayak gini. Saya paste aja ya. Ctrl V. Nah, saya paste ini. Nah, ini karena bentuknya terlalu besar, ya ini saya kecilkan dulu. Tabelnya itu saya kecilkan, nah, biar lebih enak dilihatnya. Nah, ini saya hapus. Nah, ini. Apa yang bisa dipahami dari tabel ini? Dari tabel ini kita bisa mendapatkan itu sebagai berikut. Pertama, dari tabel itu yang kita lihat itu adalah kolom toleransi. Yang kedua itu kolom FIF. Syaratnya seperti ini. Kalau toleransi lebih dari 0,01, 1 kan lebih dari 0,1, dan FIF kurang dari 10, yang ini kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoliner. Artinya data motivasi dengan hasil belajar itu korelasinya nggak 1, artinya nggak sama persis. Jadi tidak boleh sama persis ya. Jadi karena tidak boleh sama persis, korelasinya tidak boleh 1. Korelasinya tidak boleh 1. Caranya ya ini, dicek nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan itu keduanya harus berlaku ya. FIF-nya kurang dari 10. Nah, kalau keduanya memenuhi maka tidak terjadi atau data itu tidak multikoliner. Jadi tidak sama dengan atau mendekati 1 korelasinya. Nah, terus kemudian kita harus cek data itu kalau bisa heterogen. Jadi heterogen itu menyebar. Nah, namanya itu adalah uji heterokedastisitas. Jadi kalau heterokedastisitas itu datanya mengumpul. Jadi kita cek apakah data itu mengumpul atau menyebar, atau bahasanya kita cek heterokedastisitasnya. Nah, caranya itu dari plot. Cuma metode ini yang bagus pakai Glacier. Cuma ya kita biar lebih cepat aja kita pakai scatter plot aja. Ini. Saya copy scatter plot, saya paste di sini. Nah,
dari nilai ini, nilai gambar ini, nah, jadi nilai dari grafik, kan gambar ini, grafik yang ada di atas, jadi yang ada di ini, kita bisa mendapatkan, biar tampilannya bagus saya enter dulu ya. Nah, ini biar bawah lah. Nah, dari sini kita apa yang bisa diamati titik-titiknya. Kalau titik-titiknya itu menyebar, tidak berkumpul, entah itu berkumpul di tengah, entah itu berkumpul di samping, jadi ngumpul. Jadi biasanya di sini titiknya kalau tidak heterokedastisitas dia ngumpul di satu titik di gini. Kalau ini kan datanya mengumpul ke atas kemudian ke bawah, artinya menyebar dari nol, maka data ini termasuk data yang heterokedastisitas. Artinya data ini ya menyebar, berarti sudah layak menggunakan uji regresi. Kalau datanya mengumpul, uji regresi dan korelasi itu nggak boleh. Namanya uji heterokedastisitas. Analisisnya kalau dari scatter plot, jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tak terjadi heterokedastisitas. Artinya dari sini, dari data yang saya peroleh tadi, data tersebut tidak bersifat atau tidak terjadi atau tidak bersifat heterokedastisitas. Nah, kemudian kita cek autokorelasi. Autokorelasi itu penjelasannya seperti ini. Tiap data itu tidak boleh saling mempengaruhi. Jadi data siswa ke-1 tidak boleh mempengaruhi siswa ke-2, tidak boleh mempengaruhi siswa ke-3, dan seterusnya. Autokorelasi. Cuma autokorelasi itu beberapa literatur yang saya baca itu hanya cocok untuk data yang waktu. Contoh misalkan nilai saham terhadap bulan. Jadi Januari, misalkan saham pertama bulan Januari, saham kedua bulan Februari. Jadi tiap bulan lah datanya, tiap bulan. Kalau tiap bulan wajib autokorelasi. Tapi kalau angket biasa yang siswanya 1, 2, 3 itu orangnya beda, maka ini hukumnya tidak wajib. Tapi kalau dicek juga nggak masalah juga kan. Jadi pada kasus ini sebenarnya autokorelasi tidak terlalu penting. Tapi kalau untuk yang time series, data yang waktu, autokorelasi itu wajib dicek. Nah, cara ngecek apakah data tersebut autokorelasi atau tidak, ini dicek di kolom yang mengandung Durbin-Watson. Lupa saya cek ya, apa ya? Ada nggak di sini tadi? Yang mengandung Durbin-Watson. Oh, kayaknya sih belum ada ya. Ini. Nah, ini model summary. Nah, ini ternyata. Ya lupa ya, sudah tua ini karena. Nah, ini kita cek di model summary. Saya taruh di sini. Nah, kalau pakai menggunakan ini, jadi kalau menggunakan ini model Durbin-Watson, maka kita butuh bantuan tabelnya. Jadi harus download dulu tabelnya, tabel Durbin-Watson. Kurang lebih nanti tabelnya bentuknya seperti ini. Nah, cara ngeceknya sebagai berikut. K1 itu yang dilihat adalah variabel variabel independennya. Tadi kan Y-nya, X-nya kan Y-nya kan cuma 1 ya. Y-nya 1 yaitu hasil belajar, X-nya juga 1 motivasi. Kalau X-nya 2 ya berarti kolom 2. Jadi K itu adalah banyaknya variabel independen K. N itu adalah banyaknya data. Punya saya tadi kan banyaknya data 15, K-nya 1. Berarti yang saya pakai itu yang pertama ini. Nanti saya gunakan yang ini 107 ini. Jadi nanti saya gunakan yang 107 sama 1,3605 DL dan DU. Jadi kita harus tahu dulu DL dan DU. Dari mana? Dari tabel Durbin dan Watson. Durbin-Watson, bukan tabel Durbin dan Watson. Terus kita substitusikan di sini. Tadi berapa itu? Nah, saya kecilkan aja ya. Oh, nilainya adalah 1,0770. Kita masukkan ke sini 1,0770 untuk yang DU. DL-nya ini kita cek 1,3605. Jadi kita tulis 1,3605. Nah, kalau sudah kita cek dulu ini, kita hitung 4 min DU. Jadi kita hitung dulu. Nah, ini saya clear dulu. Kita cari 4 dikurangi dengan
1,0070. Nah, berapa hasilnya? Kalau ini pakai kalkulator ini 2,993. 2,993. Terus kemudian kita cari 4 min DL. Harus ke 4 ini Pak. Iya. Jadi 4 ini kita cari lebih dulu biar lebih mudah. 4 dikurangi 1,3605. Nah, nilainya sama dengan ini 2,6395. Ketemu nilainya 2, apa lupa saya. Berapa? 2,6395. 6395. Nah, dari nilai ini autokorelasi tadi kan mengidentifikasikan data yang pertama tidak boleh mempengaruhi. Artinya dalam nilai data tadi tidak boleh saling mempengaruhi data orang pertama dengan data orang kedua, atau data waktu pertama dengan waktu kedua nggak boleh saling mempengaruhi. Ngeceknya dari mana? Kita cek dari ini, nilai Darwin-Watsonnya. DW, di situ saya katakan DW. DW itu Darwin-Watson. Kita cek dulu 0,903. Ini apakah kurang dari DL? Oh, ternyata kurang dari DL. Terus kemudian kita cek lagi yang kedua ini. Nah, ini apakah ini 0,903 itu lebih dari 4 min DL? Saya ulangi lagi ya. Apakah ini 0,93 itu kurang dari 1,07? Oh iya, nah, betul ya. DW itu ternyata kurang dari ini. DL ya, yang ini ya. DW ternyata kurang dari DL, atau DW-nya itu ternyata dengan ini, dengan 4 min DL, ternyata itu tidak berlaku, tapi berlaku salah satu aja. Jadi karena ini berlaku, jadi DW itu kurang dari DL, maka terjadi auto korelasi. Jadi data saya itu tidak layak digunakan karena data itu terjadi auto korelasi. Data yang satu mempengaruhi data yang lainnya. Jadi tidak terjadi auto korelasi, sehingga data yang saya lakukan itu tidak boleh menggunakan regresi. Harusnya itu pilihannya ini yang satu ini tidak berlaku. Jadi harusnya yang satu ini nggak berlaku. Jadi bisa yang 2 dan 3 ini harusnya. Jadi harusnya itu berlaku yang 2 dan 3. Tadi pada kondisi seperti ini, ya mohon maaf karena data saya itu ternyata tidak sesuai harapan, jadi tidak layak menggunakan uji regresi. Nah, kemudian kita akan cek uji linearitas. Nah, uji linearitas itu dia punya tahapan sendiri ya. Jadi punya tahapan sendiri. Caranya itu dengan cara sebagai berikut. Kita klik analyze, compare min, terus kemudian kita pilih yang kadang saya lupa ini karena lupa ya, kita pilih ini ya, min. Nah, jadi kadang-kadang lupa itu harus Google juga kadang-kadang. Nah, oleh karena itu ya jangan khawatir kalau lupa, itu di Google juga banyak. Analyze, kita pilih yang min, mana tadi, compare min, pilih yang min. Kita masukkan dependentnya itu motivasi, independennya hasil belajar. Nah, terus kemudian kita pilih, coba kita cek ya, pilih option. Nah, option, sini ada optionnya. Kita pilih klik option di sini. Terus kita centang ini, test for linearity. Kita klik continue, klik OK. Nanti akan dapatkan seperti ini. Yang dilihat yang mana Pak? Yang dilihat ini, ANOVA table ini. Nah, cara melihatnya sebagai berikut. Kalau linearitasnya ini yang dilihat ini lebih dari 0,05, jadi kalau di sini juga ada sebenarnya di ini. Nah, kalau linearitasnya itu lebih besar dari 0,05, ini enaknya saya copy aja ya, biar enak menjelaskannya. Nanti biar bisa di copy. Nah, ini saya tulis di sini. Di sini. Oh, terlalu besar ya. Ini saya turunkan dulu biar tampilannya menarik. Ini harus dikecilkan. Bentar, cara ngecilkannya ini agak susah ya, ini ngecilkannya. Kita kecilkan aja pakai manual aja. Oh, ini ada tunjuk kecilnya. Nah, ini yang dilihat itu adalah yang signifikansinya ini.
kalau nilai signifikansinya itu, jadi syaratnya ini, kalau signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka kesimpulannya, maka data tersebut bersifat, bersifat linier. Jadi data tersebut linier. Yang artinya ya kalau uji regresi atau kolerasi ya setidaknya itu ya datanya ya setidaknya ya linier lah, berkaitan. Namanya uji linearitas. Jadi saya simpulkan ada beberapa tahapan untuk uji asumsi klasik. Pertama uji normalitas, kedua uji multikolinearitas, kemudian uji heterokedastisitas, kemudian autokorelasi, dan uji linearitas. Jadi maka ini harusnya saya tulis dulu yang terakhir ya, data bersifat linearitas. Kalau linear bukan linearitas, kalau linear itu perlu diuji lagi nanti. Nah ini dari sini disimpulkan dari data tersebut, berarti kesimpulannya yang pertama itu adalah uji normalitas boleh menggunakan plot, ceknya itu di diagonal ini. Multikoliner cek di toleransi dan FIF. Kemudian heterokedastisitas boleh pakai scatter plot, diuji kalau datanya itu menyebar, berarti heterokedastisitas. Kalau autokorelasi cek di Darwin-Watson, cuma kelemahannya tadi ternyata punya saya itu bersifat ini tidak bersifat autokorelasi, berarti nggak boleh menggunakan rumus tersebut. Tetapi ada tapinya, kalau datanya itu bukan time series, itu tidaknya ini tidak perlu juga. Tapi kalau datanya time series berdasarkan waktu, ini maka ini wajib. Nah, terus kemudian ternyata setelah dicek itu bersifat linear. Jadi data saya itu bersifat linearitas. Kurang lebih kalau mau diuji linearitas masih kelihatan lah, tidak terlalu jauh. Jadi layak untuk digunakan. Dari sini saya simpulkan bahwa data yang saya peroleh ini termasuk data yang layak untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap regresi. Nah, baik, sementara itu dulu dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.